Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahukah Anda bahwa marga Harap itu adalah marga yang luar biasa? Pertama, Tuanku Tambusai. Tuanku Tambusai adalah pahlawan nasional dari Riau. Nama kecil beliau adalah Muhammad Saleh Hamonangan Harahap. Gelar Tuanku Tambusai. Beliau dilahirkan di Dalu-Dalu, Kabupaten Kampar pada tanggal 5 November 1784 dan wafat di Negeri Sembilan, Negeri Malaysia pada tanggal 12 November 1882. Ayah beliau bernama Imam Maulana Qadi Harahap, sedangkan ibu beliau bernama Munah. Beliau berpendidikan fiqh, ilmu agama, terlebih dalam bidang fikih, tauhid, dan tasawuf. Dalam perjuangannya melawan Belanda, Tuanku Tambusai berhasil menggabungkan 3 etnis suku, yaitu Riau atau Melayu, Batak, Mandailing, dan Minangkabau. Daerah perjuangannya meliputi Riau, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Sedangkan pusat perjuangan dan pertahanan terletak di Dalu-Dalu, Riau. Atas jasa-jasa beliau dalam melawan penjajah, maka pemerintah Indonesia menetapkan beliau sebagai pahlawan nasional dengan keputusan Presiden SK Presiden nomor .71/TK/1995 tanggal 7 Agustus 1995. Yang kedua, Mr. Saripuddin Harahap. Beliau dilahirkan pada tanggal 27 April 1907 dan wafat 19 Desember 1948. Beliau adalah seorang politikus dan jurnalis Indonesia. Beliau menjabat sebagai Perdana Menteri Indonesia. Amir Saripuddin Harahap lahir dari keluarga bangsawan Batak Angkola, dan beliau berasal dari desa Pasar Matanggor, Kabupaten Padang Lawas Utara. Kakeknya bernama Sultan Gunung Tua Harahap, seorang jaksa di Tapanuli pada waktu itu. Sedangkan ayahnya Baginda Sorifada Harahap, juga seorang jaksa. Pada awal kemerdekaan beliau telah menjabat sebagai Perdana Menteri Indonesia. Amir Saripuddin Harahap pernah menjabat sebagai Perdana Menteri di Indonesia pada tanggal 3 Juli 1947 dan sampai dengan 29 Januari 1948 dan membentuk Kabinet Amir Saripuddin I dan Kabinet Amir Saripuddin II. Yang ketiga, Mr. Burhanuddin Harahap, yaitu Perdana Menteri ke-9 Indonesia. Burhanuddin Harahap lahir 12 Februari 1917 dan wafat 14 Juni 1987. Burhanuddin merupakan anak kedua dari Muhammad Yunus Harahap. Burhanuddin Harahap yang ikut mengiringi ayahnya memulai pendidikan di Hall Indonesia School, yaitu di Bagan Siapi-Api, Riau. Kemudian melanjutkan pendidikan yaitu di Padang dan di Yogyakarta. Pada tahun 1938 studinya berlanjut ke Batavia dalam bidang hukum. Pada tanggal 12 Agustus 1955 Kabinet Burhanuddin dilantik. Burhanuddin sebagai Perdana Menteri sekaligus sebagai Menteri Pertahanan. Secara keseluruhan ada 23 menteri dalam Kabinet Burhanuddin. Latar belakang terbentuknya Kabinet Burhanuddin Harahap adalah
untuk menggantikan Kabinet Ali Wongso pada tanggal 12 Agustus 1955. Kabinet Ali Wongso jatuh karena pengangkatan Kolonel Bambang Utoyo yang diangkat menggantikan Bambang Sugeng. Akhirnya, wibawa pemerintah jatuh pada Angkatan Darat. Lalu Muhammad Hatta menunjuk Burhanuddin Harahap untuk menjadi formatur kabinet pengganti. Kabinet ini resmi dibentuk tanggal 11 Agustus 1955 dan berdasarkan dengan keputusan Presiden nomor 141 tahun 1955, lalu mulai bekerja pada tanggal 12 Agustus 1955. Kabinet Burhanuddin Harahap bekerja tanggal 12 Agustus 1955 sampai tanggal 3 Maret 1956. Kabinet Burhanuddin Harahap bekerja setelah dilantik oleh Presiden. Kabinet ini dipimpin oleh Burhanuddin Harahap. Adapun program-program Kabinet Burhanuddin Harahap antara lain: 1. Mengembalikan kewibawaan pemerintah, yaitu mengembalikan kepercayaan Angkatan Darat dan masyarakat kepada pemerintah. 2. Melaksanakan pemilihan umum menurut rencana yang sudah ditetapkan dan mempercepat terbentuknya parlemen baru. 3. Masalah desentralisasi, inflasi, dan pemberantasan korupsi. 4. Perjuangan pengembalian Irian Barat. 5. Politik kerjasama Asia Afrika berdasarkan politik luar negeri bebas aktif. Keberhasilan Kabinet Burhanuddin Harahap. 1. Penyelenggaraan pemilu pertama yang demokratis pada tanggal 29 September 1955, memilih anggota DPR. Tanggal 15 Desember 1955, memilih konstituante. Terdapat 70 partai politik yang mendaftar, tetapi hanya 27 partai yang lolos seleksi, menghasilkan 4 partai besar yang memperoleh suara terbanyak, yaitu PNI, NU, Masyumi, dan PKI. 2. Perjuangan diplomasi menyelesaikan masalah Irian Barat dengan pembubaran Uni Indonesia Belanda. 3. Pemberantasan korupsi dengan menangkap para pejabat tinggi yang dilakukan oleh polisi militer. 4. Terbinanya hubungan antara Angkatan Darat dengan Kabinet Burhanuddin. 5. Menyelesaikan masalah peristiwa 27 Juni 1955 dengan mengangkat Kolonel A.H. Nasution sebagai staf Angkatan Darat pada tanggal 28 Oktober 1955. Kegagalan. 1. Dengan berakhirnya pemilu, maka tugas Kabinet Burhanuddin dianggap selesai. Pemilu tidak menghasilkan dukungan yang cukup terhadap kabinet, sehingga kabinet pun jatuh. Demikian sejarah singkat Kabinet Burhanuddin Harahap. Semoga bermanfaat. Jangan lupa share, like, dan subscribe.